أشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, kembali kita berjumpa dalam kajian rutinan bulanan kita mengkaji dua kitab dan dua tema. Yang pertama pada pagi hari ini insyaallah kitab Al-Adab Al-Mufrad dengan tema persaudaraan dalam Islam. Kemudian dilanjutkan insyaallah kajian fikih kuliner dengan tema hukum kuliner burung, yaitu bagaimana hukum berkaitan dengan burung. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad bab 256 hadis 567. Ya. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad babun hilful jahiliyah. Bab persaudaraan di masa jahiliyah. Hilf di sini bisa dimaknai al-ikha, yaitu persaudaraan. Ya, hilf bisa dimaknai sebagai ikha atau persaudaraan. Maka hilful jahiliyah itu persaudaraan yang terwujud ketika masa jahiliyah dulu, yaitu sebelum Nabi SAW diutus. Imam Bukhari berkata, haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahidtu ma'a umumati hilfal mutayyibina fama uhibbu an ankuthahu wa anna li humran na'am. Syahidtu, saya telah menyaksikan ma'a umumati, bersama dengan para ya. Jadi itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab, dari kata am, jadinya Iya. Jadi kalau misalnya seseorang dia sebut om pakai o, kalau pakai u beda lagi nanti jadinya. Itu juga dari bahasa Arab memang. Ya, itu dari bahasa Arab. Jadi Ismail berarti dari kata am. Dan am
baik di Arab atau di sini juga merupakan panggilan untuk orang atau pria dewasa yang kadang kita tidak mengenalnya, tapi ya kita sebut om, paman. Ya. Juga mungkin di sebagian daerah Melayu seperti itu. Apa kabar paman? Kalau nggak kenal, gitu. Begitu juga di kita, kadang-kadang anak-anak kita ketemu orang asing. Coba tuh lihat omnya tuh. Nah, om, padahal bukan om asli, bukan paman asli. Pun begitu dengan di Arab juga begitu. Ya am. Ya, ketemu orang yang mungkin lebih tua, ya am, wahai am, wahai paman, seperti itu. Ya, saya menyaksikan, kata Nabi SAW, saya menyaksikan bersama dengan para om saya, para paman saya, tapi ini paman beneran, keluarga, hilfal mutayyabin. Hilfal mutayyabin, yaitu persahabatan, ngeriungan. Ngeriung itu apa ya? Ngumpul, perkumpulan kayak gitu, perkumpulan untuk bersahabat gitu loh. Perkumpulan untuk bersaudara gitu. Ya, riungan mutayyabin. Mutayyabin yaitu orang-orang yang dianggap baik, orang-orang yang dilihat baik. Fama uhibbu an ankuthah, saya tidak ingin membatalkan hilf tersebut. Saya tidak ingin menguraikan atau menghilangkan persahabatan atau persaudaraan tersebut. Wa anna li humran na'am, dan saya memiliki humran na'am. Humrun na'am itu adalah unta merah. Ya. Jadi beliau juga memiliki, dapat ketika itu. Nah, di sini ada namanya hilf al-mutayyabin. Ya, jadi beberapa orang dari Bani Hashim dan beberapa orang dari Bani Zahrah, juga beberapa orang dari Bani Taim, itu berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an namanya, waktu masa jahiliyah. Jadi beberapa orang dari 3 keluarga besar, 3 kabilah besar di Quraisy. Quraisy itu ya kabilah juga ya, tapi kan ada sub-subnya nanti. Rasnya mah Arab semua. Ya. Kalau misalnya di Madinah kan kabilahnya Aus dan Khazraj. Kalau misalnya di Makkah yang besar pemukanya Quraisy, kabilah Bani Quraisy. Nanti Bani Quraisy ya ada lagi bawah-bawahnya lagi. Nah, taib ada juga Bani Hashim, orang dari Bani Hashim, orang dari Bani Zahra, orang Bani Taim. Ibaratnya ada Betawi Tanabang, ada Betawi Depok, sama Betawi Kemayoran. Keluarga-keluarganya pada ngumpul di rumahnya fulan gitu. Misalnya begitu, misal. Ya. Jadi mereka itu saling tahaluf, yaitu saling sepakat untuk bersaudara ala tanasur wal akhdhi lil mazlumi minadh zalim. Itu saling bersaudara dalam urusan tanasur. Dalam urusan tanasur yaitu dalam urusan saling bahu membahu membantu. Dan dalam rangka mengambil hak orang yang terzalimi dari tangan orang yang zalim. Ya. Ini namanya hilf. Ya, ini namanya apa? Hilf. Ibaratnya juga kalau misal di sini bisa kayak gitu, di majlis taklim. Apa ya ini ya? Majlis taklim MT apa ini? Iya. Ini al-ukhwah ini. Iya, pas banget. Ayo kita baiat sekarang. Ana sebagai pemimpinnya. Jadi di al-ukhwah kita hilf. Kita hilf sepakat sama-sama untuk saling bahu-membahu mengadakan majlis ini rutin, dan pembiayaan juga masing-masing sesuai kemampuan. Kalau misalnya ada apa-apa dengan kajian ini, kita harus bela sama-sama, misalnya gitu. Ini juga masuk ke dalam tahaluf atau hilf.
Tapi di situ ada sumpah, satu masing-masing betul-betul bersumpah, saya betul-betul bersumpah demi Allah saya akan memperjuangkan majelis taklim ini, misal begitu. Maka bareng-bareng kemudian bentuklah grup WhatsApp, ya, dan di situ kadang ada rapat. Nah, ini bisa menjadi persaudaraan, tapi bukan persaudaraan dari segi biologis ya, maka hukumnya berbeda. Maka hal yang seperti ini, fama uhibbu an ankuthah, saya tidak ingin untuk membuyarkan persaudaraan yang seperti ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan di sini bahwasannya bermusyarakah atau ikut serta dalam hal-hal seperti ini, persaudaraan yang dibentuk warga dan semisalnya, itu baik. Itu sangat baik selama memang dalam konteks yang positif dan disetujui oleh Islam. Ya, kan kadang-kadang ada juga rapat RT dan semisalnya, ya. Itu di situ ada kesepakatan begini begitu, walaupun nggak sampai level persaudaraan. Tapi itu sesuatu yang baik, karena di dalamnya itu ada apa? Ada ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, memang tidak sampai levelnya kepada seperti ini sampai persaudaraan gitu. Kemudian ada jiwa korsa masing-masing gitu kan? Ya, enggak sampai, ya. Gimana kalau hilfnya hilfu Gojek? Ya. Persaudaraan antar ojol. Nah, kalau misalnya persaudaraannya di sini persaudaraan di atas ketakwaan, saling tolong menolong, maka bagus. Tapi kalau misalnya tetap terjadi nanti pengeroyokan lah, hizbiyah dan arogan misalnya, maka ini buruk. Ya, jadi dilihat. Ya. Agama Islam, di antara faedahnya, agama Islam itu mengikrarkan kok dan menyetujui sebagian sifat terpuji yang memang sudah biasa di zaman jahiliyah, seperti nusratul mazlum, seperti menolong orang yang terzalimi. Itu di zaman jahiliyah juga ada. Sampai ada seperti ini untuk sepakat menolong orang-orang yang terzalimi, ya ada. Maka Islam pun menyepakati dan menyetujui hal tersebut. Atau ta'min al-khaif, memberi keamanan pada orang yang sedang ketakutan, dia diteror, ya, diancam atau hampir diamuk massa, kemudian diamankan. Itu juga sesuai syariat mengamininya. Ikramud dhaif, memuliakan tamu. Ya, karena sama-sama member, nah misalnya. Ya nggak apa-apa, nama memuliakan tamu, tapi jangan cuma sama member doang. Non-member nggak dimuliakan. Mungkin bentuk pemuliaannya lebih tinggi kalau untuk sama member mungkin, ya. Wajar. Tapi jangan sampai yang non-member kemudian pemuliaannya nggak ada sama sekali. Ya. Dan lainnya itu saling bantu-membantu itu di zaman jahiliyah ada, iya ada. Ada, apalagi kalau mereka udah antar kabilah yang sudah bersepakat untuk saling bantu-membantu, itu mereka pasti akan loyal dan royal. Ya. Taib. Kemudian juga ada faedah haramnya kita untuk membatalkan perjanjian-perjanjian yang di dalamnya ada maslahat dan menjauhi madarat. Haramnya kita menggugurkan perjanjian yang di dalamnya ada maslahat dan menjauhi madarat. Sebagaimana Nabi SAW tidak ingin menggugurkan perjanjian antar 3 kabilah tersebut. Padahal kalau beliau pun pengen, bisa aja dan bakal dituruti. Tapi karena perjanjian persaudaraan ini itu sangat baik, positif, maka haram untuk dibatalkan atau digugurkan. Begitu. Ya.
Bisa jadi loh ada di antara kita jemaah mungkin warga sini ya, keluarga besar A dengan keluarga besar B itu bersahabat sampai merasa saling bersaudara, ngumpul bareng. Kemudian kalau ada yang berusaha mencerai-beraikan antara dua keluarga yang besar ini, maka dia melakukan hal yang haram. Gitu ya. Baik, persaudaraan dalam Islam jemaah sekalian memiliki beberapa hak dan kewajiban. Ya, jadi persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini berarti dia ukhuwah fid din, bukan ukhuwah fin nasab. Ada persaudaraan dalam nasab secara biologis iya. Tapi ada juga yang namanya al-ukhuwah fid din, yaitu persaudaraan dari segi keagamaan, sama-sama muslim atau muslimah. Kalau persaudaraan dari segi biologis itu memang sudah Allah takdirkan kita punya saudara begitu ya. Tapi kalau misalnya persaudaraan dalam Islam, maka ini lebih luas lagi cakupannya, jauh lebih luas dan lebih banyak. Bukankah kita semua bersaudara jemaah sekalian? Antum mau nggak jadi saudara ana dalam Islam? Kalau dalam biologis ana belum tentu mau ya. Iya mau mestinya dalam Islam. Al-wala dan al-bara'nya karena Islam. Nah, itu punya hak dan kewajiban. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan insyaallah. Yang pertama, Muslim menolong saudaranya, itu satu. Muslim menolong saudaranya. Ini prinsip ini dikibarkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Prinsip tolong menolong itu dikibarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran diantaranya surat Al-Ma'idah ayat ke-2. Di dalam Al-Quran diantaranya surat Al-Ma'idah ayat kedua. Apa bunyinya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling ta'awun, atau bahasa lainnya juga kalau ada kekurangan saling takaful. Takaful itu cuman bukan di bank muamalat doang, tapi takaful itu ya di seluruh kehidupan kita. Takaful itu saling mengisi kekurangan orang lain gitu, dari sisi ekonomi terutama. Takaful ya. Jadi itu prinsipnya. Dalam Al-Quran disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tapi ta'awunnya di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya, jangan segala hal itu ditolong walaupun buruk, jangan. Ya, misalnya seseorang pengen menzalimi saudaranya, dia tolong dengan fasilitas. Ya, itu jelas tidak boleh, karena itu masuk dalam larangan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu yang berposisi sebagai orang zalim maupun yang berposisi sebagai orang yang dizalimi. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Ajib ya, gimana? Kalau yang dizalimi itu jelas kita tolong supaya tidak terkena, tertindas ya. Tapi kalau misalnya yang zalim, bagaimana menolongnya? Mencegahnya berbuat zalim itu merupakan bentuk nasr atau pertolongan buat dia, karena menolong dia dari melakukan amalan yang membuat dia terancam ke neraka. Iya. Belakangan ada itu saya lihat video seorang anak gitu, tapi anaknya udah besar sebenarnya. Itu diikat kakinya dan dia ternyata kabur dari rumahnya. Dan bapak kandungnya itu ternyata selama ini memenjarakan dia di rumahnya. Dan ibu tirinya
juga menyiksanya. Jadi bapaknya suka memukulnya, ibu tirinya suka memukul dia. Nah, alhamdulillah suatu ketika berhasil keluar dan tetangga nggak ada yang tahu tadinya. Namun keluar ngesot gitu. Ngapain kok keluar gini? Nyari makan, nggak mau makan. Ya. Dan memang biasa disiksa oleh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Zaman sekarang luar biasa ya. Nah, kemudian tetangga-tetangganya pun kemudian ngeriung, berkumpul dan bersepakat untuk membantu anak ini dan melindungi anak ini. Ya. Sampai dilaporkan ke Pak RT juga. Akhirnya diberi makan. Seneng banget dia. Selama ini disiksa di rumahnya sama orang tuanya yang bejat itu. Semoga Allah Ta'ala memberi azab pada orang-orang tua yang durhaka pada anaknya dengan sengaja. Atau Allah berikan hidayah supaya bisa kembali ke fitrahnya sebagai orang tua. Kemudian dilaporkanlah ke polisi. Ya. Nah, dan seterusnya terjadi proses. Akhirnya bapaknya datang dengan marah-marah dan menagih anak tersebut dengan wajah sangar, dan tampak sekali dari bapak tersebut orang yang bengis. Apa? Polisinya bilang, udah balikin aja dulu ke rumah orang tuanya. Lihat, balikin aja dulu, itu kan hak orang tuanya. Hak orang tuanya udah jelas, dia itu tadinya keluar dikekang tali kakinya dan bekas siksaan gitu loh. Tetangga-tetangga itu merasakan kesian gitu. Tapi polisinya kemudian memutuskan apa? Balikin aja dulu ke rumah orang tuanya. Dibalikin, ya udah dipenjara lagi sama orang tuanya. Sampai tadinya sebenarnya anak itu udah seneng di alam bebas, sampai dia bilang alhamdulillah mau dibawa ke panti sama tetangga-tetangganya. Dibawa ke panti. Alhamdulillah nggak bakal lagi bertemu dengan papa mama, alhamdulillah gitu, pada seneng banget. Dia seneng banget. Malah kemudian pas lapor polisi, malah polisinya kemudian suruh balikin ke orang tuanya, nggak peduli dengan kondisi anak ini. Saya nggak tahu polisi ini terbuat dari bahan apa ini. Iya. Material. Harusnya ke sana, iya. Tapi ya udah balik Pak ke rumah orang tuanya, nggak tahu diapain tuh anak sekarang. Ajib. Ya. Zaman udah seperti ini jemaah sekalian. Seperti kalau misalnya antar rumah tangga, antar ini ngeriung kemudian bersepakat untuk melakukan suatu kebaikan yang lebih bermaslahat, sebenarnya itu bagus. Menolong saudaranya dari kezaliman sebenarnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam bersaudara. Seorang muslim tidak boleh menzalimi saudaranya. Seorang muslim tidak boleh menzalimi saudaranya. Kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim, la yuzlimuhu, atau bisa la yuzlimuhu. Muslim itu adalah saudara muslim lainnya, saling bersaudara. Maka tidak menzaliminya, janganlah dia menzalimi saudara muslimnya. Kata Nabi SAW dalam khutbah wada, ala inna allaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian dan harta-harta kalian. Darah dan harta muslim haram, memiliki kehormatan, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil semaunya. Itu haram seperti haramnya hari kalian ini, yaitu hari haji wada, hari haji ketika itu, dan haram di negeri ini, tanah haram, dan di bulan ini Dzulhijjah. Maka kezaliman itu kisarannya kan 3. Imma berkaitan dengan darah, imma berkaitan dengan harta, imma berkaitan dengan yang ketiga adalah
yaitu apa? Kehormatan, urd. 3 hal itu. Seseorang bisa menzalimi manusia lainnya dari salah satu dari 3 sisi ini, jika tidak semuanya, yaitu darah. Darah ini masuk ke dalamnya segala yang berkaitan dengan fisik, ya, mukul walaupun tidak berdarah, ya, tetapi gara-gara mukul tersebut sakit dia. Nah ini masuk ke dalam kezaliman juga berkaitan dengan darah, tetapi tidak sampai ke pertumpahan darah. Kemudian mal, harta, dan ini yang paling banyak. Bukan, ini yang cukup banyak. Ini yang cukup banyak, harta. Menzalimi orang dari segi harta, mengambil hartanya, memotong gajinya tanpa persetujuan atau tanpa hak, mengkorupsi, ya, dan seterusnya. Kemudian juga ird, harga diri, dan ini yang terbanyak. Harga diri, ya, dengan menggibahinya, dengan mengumbar aibnya, dan termasuk dengan ifsya'us sir, yaitu menyebarkan rahasia-rahasia. Ini termasuk pengkhianatan dan juga termasuk menzalimi saudaranya yang telah memberi amanah pada dia akan rahasia ini. Ibu-ibu terutama, ya. Pokoknya ibu-ibu nggak bisa dipegang omongannya ketika antum minta jaga rahasia, nggak bisa dipegang. Rahasiain ya, insya Allah anak saya besok nih mau ada yang lamar. Itu cepat itu. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Iya ya, insya Allah enggak. Pokoknya lah, enggak kasih tahu siapa-siapa. Enggak bisa dipegang omongannya, enggak bisa. Insya Allah bakal ketahuan satu RT. Bahkan yang enggak punya kepentingan pun tahu. Iya. Sebenarnya kita itu enggak perlu surat undangan kalau nikah. Cukup beritahu satu ibu-ibu di tukang warung sayur, itu insya Allah satu kiblat semuanya tahu tuh. Itu apa namanya, kehebatan ibu-ibu yang enggak bisa dilogikakan sama bapak-bapak, ya. Iya. Jadi hati-hati kalau memang diamanahi oleh teman untuk hifdzus sir, ya, menyimpan rahasia, maka jangan diwartakan ke siapapun, walaupun ke suami atau ke orang terdekat. Kemudian juga di antara hak dan hal yang menjadi asas ukhuwah Islamiyah, selain yang pertama tadi, apa pertama jemaah? Membantu, kedua tidak menzalimi. Yang baik dari segi apa tadi? Baik dari segi apa? Sebelum harta apa? Darah, harta, ataupun harga diri, kehormatan. Yang ketiga yaitu menyayangi dan mencintai, atau bahasanya rahmat dan hubb, menyayangi dan mencintai sesama muslim karena Allah. Adapun menyayangi karena biologis atau karena syahwat, maka ini beda konteksnya, masuk ke bab nikah nanti. Tapi ini yang dimaksud di sini adalah menyayangi dan mencintai karena Allah dalam beragama. Ya. Ini juga menjadi asas dalam ukhuwah Islamiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Permisalan orang-orang beriman dari segi kasih sayang mereka, merahmatinya mereka dan lembutnya mereka satu sama lain, itu seperti jasad. Bismillah. Seperti anggota tubuh, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Jika ada satu anggota tubuh itu mengeluhkan sesuatu, maka seluruh tubuh itu sampai apa? Sampai enggak bisa tidur, enggak bisa tenang. Ikutan demam, ikutan mikirin gitu seolah-olah. Gara-gara satu bagian tubuhnya. Misalnya kena apa jemaah?
Sakit apa yang bikin kita itu nggak bisa tidur, Pak, Bu? Cantengan. Ada nggak yang lebih baik lah gitu, yang apa ya? Yang harga diri masih ada gitu, cantengan. Enggak kok cantengan, bisul. Iya sih. Oke lah, nggak apa-apa lah kita pakai bisul deh. Ya, bisul. Enggak ada Bu. Ya, selain itu yang agak kolesterol naik. Nah. Itu kan lumayan kan ya. Berarti habis makan daging apa gitu kan ya, kelihatan lah punya duit lah gitu kan. Cantengan kan kapalan, cantengan ini kan aduh ya Masya Allah. Bisulan ya. Nah, kolesterol naik misalnya. Padahal cuma satu bagian saja di bagian tubuh, tapi perihnya minta ampun. Di bagian otot dalam. Aduh. Itu nggak bisa tidur semalaman. Dikasih Hansaplast, Valpyric, Freshcare, semua ada tuh. Ya. Ditempelin semua udah kayak orang stres. Nah, tapi nggak bisa tidur. Nah, seperti itu seorang muslim terhadap muslim lainnya seharusnya. Merasakan itu rasa sakit sebagaimana yang dirasakan muslim di ujung dunia sana. Di Palestina misalnya, kalau kita lihat, ya Allah kasihan. Saya pernah tahun berapa, 2006 atau 2000 berapa itu. Sakit hati saya ketika itu Palestina atau orang-orang di sekitar Masjidil Aqsa, saudara-saudara kita itu atau di Gaza atau apa saya lupa ya pokoknya ketika itu. Di akhir tahun Masehi 31 Desember sekitar tahun hari-hari itu lagi dibombardir saudara-saudara kita. Kemudian justru pada malam tahun baru menuju 1 Januari tahun berikutnya itu kan biasalah orang-orang yang semoga Allah beri hidayah itu petasan, kembang api, mereka sedang norak-noraknya. Tidakkah mereka itu juga merasakan bahwasanya di tanah Palestina itu saudara-saudara kita juga sedang dibombardir dengan petasan-petasan bom dan kembang-kembangnya. Nah, kita di sini malah apa? Malah seolah-olah bersenang-senang. Na'udzubillah min dzalik. Ini saudara atau bukan gitu loh. Kita aja kalau misalnya ada yang takziah di rumah sebelah, terus kita bawa teman-teman di rumah terus ngakak bareng, kira-kira gimana? Samping banyak yang takziah tuh ada meninggal samping. Terus kita bawa teman-teman ke rumah kita ngakak bareng sambil nyetel dangdut. Kira-kira gimana, Pak? Nah, jadi harus seperti itu. Kemudian yang keempat, nasihat. Nah, ini penting. Orang ngira kalau udah saudara, udahlah biarin aja apa yang mau dilakuin gitu. Nasihat, prinsip nasihat, asas nasihat. Dari kan asas pertama bantu, saling bantu. Asas yang kedua yaitu saling tidak menzalimi. Tidak saling menzalimi. Yang ketiga menyayangi dan mencintai satu sama lain di jalan Allah. Kemudian yang keempat nasihat. Saling menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Kata Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi, nasihat untuk Allah Azza wa Jalla dengan taat padanya. Wali kitabihi, kepada kitab Allah. Wali rasulihi, kepada Rasulullah. Wali aimatil muslimin, kepada para imam kaum muslimin dari para penguasa dan ulamanya. Wa ammatihim, dan terhadap orang-orang pada umumnya dari kaum muslimin. Maka ini menunjukkan bahwasanya nasihat itu adalah bagian dari kedekatan antara kita dengan pihak lain yang kita nasihati. Berarti nasihat ini kan nasihat, bahasa Arab nasihat maknanya adalah al-khulus. Yang pertama makna nasihat adalah al-khulus, yaitu kemurnian. Makna nasihat yang pertama adalah kemurnian.
Itu nasihat. Makanya ada sebutan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat karena tanpa tanpa tendensi duniawi. Itu taubatan nasuha itu. Ya. Taubat karena lillahi ta'ala murni gitu loh. Kalau taubat dari alkohol karena perut mual, kalau itu sebabnya, itu doang sebabnya, ini bukan taubatan nasuha, karena ntar pas mualnya hilang minum lagi dia gitu. Iya. Kalau taubatnya nasuha pasti karena Allah gitu loh. Ya. Kemudian misalnya seorang perempuan dia taubat dari menampakkan anggota tubuhnya yang merupakan aurat. Kalau memang nasuha berarti karena Allah. Tapi ternyata motifnya dia bukan karena itu. Karena sekarang lagi tren. Ya, bercadar sekarang lagi tren, apalagi cadar yang ada nge-Batman-nya itu, ya. Apa tuh? Ada ini loh Pak, ada cadar yang di matanya itu ada kayak gini loh. Ada apa tuh? Ada kayak Ultraman-nya gitu loh. Anu nggak tahu namanya apa itu. Batman apa gitu. Iya. Lagi tren katanya. Lah ini enggak ini. Ini berarti bukan nasuha. Ada maunya, ya. Gitu. Tren dunia. Dan itu nasihat makna pertamanya khulus, yaitu bersih, murni. Nah, makna kedua dari an-nasihah yaitu apa? Badlul wus'i fi fi'lil khairi. Ya. Itu nush, yaitu mengerahkan upaya dalam berbuat kebaikan. Itu nasihat yang versi kedua. Makna nasihat versi kedua. Mengerahkan upaya dalam berbuat kebaikan. Termasuk berbuat kebaikan mencegah dari yang munkar. Kalau kita misalnya ngelihat seseorang, dia buta, nggak tahu jalan, pakai tongkat, di depannya itu ada lubang galian. Apakah kita bakal nonton dulu kayak seru nih, ini bentar lagi nih kayak seru jatuh nih. Ya biar rasain tuh orang jatuh. Di belagu sih, ya buta-buta jalan, belagu, ya biarin sob, gitu kan? Ditunggu sampai apa? Sampai jatuh. Ini kira-kira saudara nggak ini cuma? Musuh itu nunggu kita jatuh. Kalau saudara, orang mau hampir jatuh, pak jangan lewat situ pak. Ada apa mas? Itu ada lubang pak, jangan lewat situ. Jangan lewat situ, ada lubang. Nah itu saudara itu baru, ikan pak ya. Kadangkala kita itu kalau nasihatin orang, ingetin orang baik secara global umum, kita yang dituding, repot amat sih lu ngurusin hidup orang gitu. Nggak terima orangnya. Lah padahal justru itulah kasih sayang kita kepadanya. Iya, repot amat sih jadi orang. Udahlah, urus dirimu sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Lah, dikira agama kita beda sama dia. Nah gitu Pak, Bu ya. Taib. Kemudian kita kembali ke hadis Nabi SAW dalam Al-Adab Al-Mufrad, bab al-ikha, bab persaudaraan. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas qala, dari Anas bin Malik, beliau bercerita, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ibni Mas'udin wa Zubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdullah bin Mas'ud dan juga Az-Zubair, yaitu Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhum jami'a. Jadi boleh seorang imam itu mempersaudarakan antar dua kawannya, dua pihak ini. Ya. Dipersaudarakan gitu.
Kalau udah saudara kayak gitu berarti siap untuk menanggung dan menjadi kafil bagi saudaranya. Itu baru saudara, jemaah. Ya, kita jangan cuma ngaku-ngaku ana saudara antum. Yakin. Ya udah sekarang anak ke rumah antum deh. Makan yuk. Gimana, Pak? Mau nggak jadi saudara yang siap untuk nanggung makannya dan seterusnya? Iya. Kadang kita cuman namanya doang, bro, bre. Kita panggil orang. Gimana kabar lo, bre? Bre di sini bahasa gaul sekarang dari brother, ya. Gimana bro kabarnya? Ya bro di sini cuman panggilan bukan hakiki. Seandainya brotherhood di sini adalah hakiki, betul-betul persaudaraan dalam beragama, antum silakan yuk ke rumah ana. Iya. Bahkan sampai ada seorang sahabat ya yang menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf bahkan betul-betul mau membantu dia sebagai seorang muhajir gitu. Udah kamu silahkan pilih istri saya yang mana, nanti saya ceraikan. Sampai kayak gitu itu, ada yang sampai kayak gitu. Iya. Disediakan buatnya istri. Gitu loh. Silakan kau pilih nanti mau yang istri yang saya berapa, ntar saya ceraikan kemudian buat kamu nanti setelah masa iddah. Seperti itu ada ya sampai sebegitunya gitu loh. Kalau kita nggak bakal lah istri cuma satu kata semua. Ini satu-satunya ini. Nyari lagi sulit kalau saya cerain nggak ada yang mau sama saya gitu. Ya ini mumpung istri saya masih mau sama saya nih, jangan sampai nggak ada kita menghibahkan istri kemudian ya jangan juga nggak boleh juga kalau kita sekarang jangan seperti itu ya karena fitnahnya besar. Tapi ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi SAW para sahabat itu betul-betul kekeluargaan. Ya. Berikutnya haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Ibnu Uyainah qala haddatsana Asim al-Ahwal an Anas bin Malik qala halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy wal Ansari fi dari allati bil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Quraisy ini orang-orang Muhajirin dan para kaum Ansar Madinah di rumahku, yaitu di rumahnya Anas bin Malik yang ada di Madinah ketika itu. Ya, dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu ikhwas sekalian, di antara contohnya. Nah, di antara kebaikan bersaudara ya jemaah sekalian, ada hadis yang sangat indah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Dikisahkan anna rajulan zara akhan lahu fillahi fi qaryatin mujawirah. Ada seorang pria sedang berjalan pengen menziarahi saudaranya fillah. Berarti bukan saudari biologis ya. Bukan saudara nasab melainkan saudara dalam iman. Fi qaryatin mujawirah, di kampung sebelah. Jadi dia mau pergi ke kampung sebelah jalan kaki. Ya jalanlah gitu ya. Fa arsalallahu ta'ala lahu malakan ala hay'ati rajulin ala madrajatih. Maka kemudian Allah mengutus seorang malaikat dengan rupa, dengan bentuk seperti apa? Seperti seorang pria gitu, kayak malaikat. Jadi malaikat itu bisa dengan izin Allah Azza wa Jalla mengubah bentuknya, mentransformasikan bentuknya ke wujud konkret kemanusiaan. bisa. Anda juga tahu nih antum benar manusia atau malaikat, Anda belum bisa pastikan. Iya. Kalau zahirnya sih yang yakin bukan malaikat karena kayak tampangnya ya standar aja gitu. Maka diutus seperti manusia gitu. Maka berkatalah malaikat tersebut yang berwujud manusia. Orang ini nggak tahu ini asli malaikat. Ya. Iyalah, kan nggak ada name tag-nya malaikat gitu, nggak ada dan nggak bakal saya malaikat loh, nggak jadi hadis kalau kayak gitu mah. Ya biarin orang ini nggak tahu. Jadi malaikat
kalaupun berwujud berbentuk rupa manusia itu pun tidak akan dari awal kemudian mengklaim dirinya malaikat, enggak gitu. Ya. Adapun kalau wujud selain manusia, saya enggak tahu apakah bisa berbentuk dengan binatang misalnya. Ajaibnya waktu saya sholat sebentar sebelum kita lanjutkan hadis ini, saya teringat saya sholat di musola pasar di daerah Rawajati, Kalibata, ya, Jakarta Selatan. Itu di Masjid Az-Zainiyah, musola Az-Zainiyah. Anda dulu waktu dari kecil suka sholat di situ, ya, kemudian sholat bareng jemaah gitu, sholat isya masalah. Kemudian ada masuk dari pintu, masuk melewati para jemaah. Apa itu? Curut, lewat curut itu dekat jemaah gitu. Akhirnya kan jemaah fokus di curut, ya, curut gitu kan. Ya, sampai ada astagfirullahaladzim, ada kayak gitu ada. Ya, akhirnya gagal fokus. Selesai dari sholat berjamaah isya, langsung mulai mereka pada berbincang-bincang. Salah satu perbincangan orang tua yang sampai sekarang ngenes Anda dengernya adalah, kayaknya tuh malaikat, kayaknya tuh ini kok bodoh banget ya. Malaikat pun kalau masuk masjid ngapain dalam bentuk curut? Iya kan? Tuh, saya teringat kayak gitu tuh. Alhamdulillah ada orang seperti itu. Baik, kembali ke sini. Kemudian malaikat itu bertanya kepada dia dengan bahasanya, Aina turid, mau kemana kamu mas? Maka berkata orang itu, pria itu berkata, uridu hadhil qaryah, saya mau nyambangin ke kampung ini, kampung A gitu. Wa uridu an azuru akhanni fiha lillah, saya pengen menziarahi saudaraku di jalan Allah di kampung itu. Faqala lahul malak atazuruhu li ajli ni'matin yarbuha alaik. Maka berkata malaikat itu, apakah sampean ini menziarahinya, mengunjunginya apa karena pengen mendapatkan kenikmatan yang bisa dia tumbuhkan padamu, yaitu apa, mungkin cuan atau apa gitu kan? Atazuruhu li ajli yadin istana'aha indak, apa kamu atau sampean pengen ziarahin dia karena ada bantuan gitu yang dia berikan kepadamu? Maka kata dia, la, tidak. Kemudian kata malaikat, walima tazuruhu idzan, lah kalau gitu sampean ngapain ziarahin dia kalau nggak ada timbal balik, nggak ada janji yang diinginkan, nggak ada ngapain? Maka kata pria itu, li'anni uhibbuhu fillah, simple aja, karena saya mencintainya karena Allah. Masya Allah. Ada nggak kayak gitu sekarang jemaah? Di antara kita ngunjungin saudaranya, bukan karena lapar, bukan karena lapar, bukan karena pengen nyari makan, bukan karena pengen cari perhatian, bukan karena pengen duit, bukan karena pengen gosok-gosok paha di ruang tamunya sambil bisa pinjam duit gak? Enggak, bukan kayak gitu. Tapi pastinya, ngapain Pak sampean ke rumah Pak Deden? Ana mencintainya karena Allah. Enggak ada Pak Deden kayak gitu. Enggak ada ya Pak Deden selama ini ya? Ada enggak yang kayak gitu sama antum? Wallah alam, mudah-mudahan ada ya. Iya. Kalau misalnya ada yang ziarahi ke rumah antum gimana kira-kira? Terus anda jawab, ngapain Ustaz? Nah kan tanyanya aja udah gak enak tuh. Ada apaan Ustaz? Kemari Ustaz? Nanya aja gak enak. Anda mau beli mobil. Nah berarti kan ada sesuatu di situ. Dunia, ada keinginan gitu loh. Ada kenikmatan yang bisa kita kongsikan gitu. Enggak, kalau misalnya ada di antara kita, yuk ke rumah fulan. Kenapa ada? Emang ada apaan? Ada apaan? Takziah? Mau nikahan? Ada apaan? Ada apaan? Enggak ada. Anda cuma mencintai dia karena Allah. Anda kangen dia karena Allah Azza wa Jalla. Dia teman ngaji Anda misalnya. Udah lama enggak kelihatan. Kalau kayak gini, Masya Allah, ini baru saudara. Maka kata malaikat itu, fa inna Allah Ta'ala qad arsalani ilaika, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutusku untukmu, kepadamu, liyukhbiraka annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu fillah, untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah Ta'ala itu mencintai dirimu sebagaimana cintamu kepada saudaramu karena Allah Azza wa Jalla.
Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka cintailah saudara kita karena Allah Azza wa Jalla. Ya begitu ikhwas sekalian, untuk kajian Al-Adab Al-Mufrad kita cukup sampai sini. Tidak ada pertanyaan insyaallah ya? Enggak ada. Atau pending nanti aja tanyanya setelah pariwara berikut ini. Enggak, setelah kajian fikih kuliner insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.